kecuali ada buku nikah. Lah buku nikahnya nggak ada lah, wong nikahnya nikah siri, bukan nikah resmi secara negara, ya toh. Nah, ini artinya nggak ada perlindungan hukum seperti itu. Akan ada perlakuan berbeda dengan anak yang menjadi anak dari suami istri yang nikah sah secara negara lewat KUA. Itu nanti anak yang nikah secara resmi lewat KUA kan punya buku nikah. Buku nikah bisa mengurus akta kelahiran. Kalau punya akta kelahiran nanti masuk sekolah berarti tidak ada masalah kan, memenuhi syarat. Tapi kalau nggak punya akta kelahiran, jadi nanti negara itu akan memperlakukan secara berbeda. Ada diskriminasi hukum yang itu akibat nikah siri. Termasuk nanti ketika cerai mau membagi harta gono gini, itu biasanya pihak perempuan ini yang repot untuk mengurus ini gitu ya. Atau ketika terjadi pembagian waris dari suami yang meninggal, nah ini kalau nggak punya legalitas yang resmi yang bisa diakui, ini bisa bisa menimbulkan persengketaan di antara istri-istri itu. Ya, yang satu misalnya istri pertama dinikah secara resmi lewat KUA, kemudian istri kedua tidak. Nah ini ketika pembagian waris istri pertama nggak mau mengakui, kan bisa jadi begitu. Nah ini akhirnya memang nikah siri ini memang harus diakui mempunyai berbagai macam mudarat ya. Nah, mungkin terjadinya dampak-dampak buruk atau mudarat inilah yang yang mendasari fatwa dari tokoh MUI tersebut, Pak Kiai Haji Khalil Nafis ya. Karena apa? Karena memang Islam itu memang benar mengharamkan, tidak boleh sebenarnya, Islam itu tidak membolehkan terjadinya dampak buruk atau bahaya atau mudarat secara umum ya. Ada sabda Nabi yang tidak membolehkan terjadinya mudarat secara umum ya, mudarat termasuk mudarat dalam bidang pernikahan ya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah bersabda la dororo wala diroro, tidak boleh ada bahaya atau doror. Doror itu bahaya untuk orang itu sendiri, kalau diror bahaya untuk orang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Ad-Daraqutni, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi. Nah hadis ini mengharamkan terjadinya kemudorotan ya atau bahaya dalam segala bentuknya untuk kaum muslimin. Baik itu mudorot, misalnya mudorot secara fisik itu nggak boleh, misalnya orang merokok tapi di muka publik, walaupun mungkin orang itu mengadopsi pendapat yang membolehkan rokok, orang itu merokok, tapi dia merokoknya bukan di tempat khusus untuk merokok, tapi merokoknya itu di hadapan orang-orang yang sehat yang tidak merokok, itu nggak boleh, hukumnya haram itu, karena menimbulkan mudorot bagi orang lain ya. Terkena hadis ini wala diroro. Tidak boleh juga misalnya ada orang membangun dapur MBG misalnya, makan bergizi gratis, dapur MBG tapi dibangun di tengah pemukiman padat. Dia tidak mempunyai saluran limbah yang memadai, ya limbahnya disalurkan ke drainase umum, dan pasti kalau dapur MBG di tengah-tengah kampung yang padat pasti itu akan menimbulkan polusi kan, berbagai macam polusi, mungkin polusi suara, polusi apa namanya, polusi udara, menimbulkan bau dan sebagainya. Bayangkan misalnya satu dapur MBG sehari dia harus menyiapkan misalnya 3.000 porsi di tengah kampung, kan itu menyiapkan itu kan pakai ompreng itu kan, nggak mungkin itu menyiapkan tuh dalam kondisi senyap nggak menimbulkan suara, pasti suaranya kan bisa dibayangkan, wah perang 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 perang, dan itu menyiapkannya malam loh, nggak mungkin tetangganya itu nggak terganggu, itu nggak mungkin.
Berarti itu haram kalau seperti itu kan mengganggu tetangga. Apalagi belum lagi limbahnya. Wah, nah itu la dororo wala diroro. Nah termasuk juga doror ini bisa terjadi tidak hanya dalam tadi ya, doror secara kesehatan ya, tapi juga doror dalam berbagai bidang ya, termasuk dalam pernikahan ya, khususnya nikah siri ini bisa timbul mudarat-mudarat itu. Nah, jadi cara mengartikan hadis ini, mengapa kata doror atau diror itu diartikan secara umum untuk berbagai bidang kehidupan, tidak hanya satu bidang. Karena kata doror dan diror itu adalah lafat atau kata yang bermakna umum. Mengapa? Karena dalam ilmu usul fikih, kata doror, dororo, kemudian kata diroro itu adalah isim nakiroh yang terletak di dalam kalimat yang menafikan sesuatu. Kalimat redaksi nafi, siyakin nafi kalau dalam bahasa Arab ya. Ada kaidah dalam ilmu usul fikih mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma. Jadi isim nakirah yang terletak dalam redaksi kalimat negatif ya, redaksi kalimat yang menafikan sesuatu, maka isim nakirah itu bermakna umum, la dororo wala diroro. Jadi bahaya yang dimaksud itu bahaya apa? Apakah di bidang kesehatan? Iya, tapi tidak hanya bidang kesehatan, tapi juga bisa dalam bidang ekonomi. Ya, rakyat misalnya lagi panen, panen padi, tiba-tiba negara itu impor beras. Pada saat panen loh, pada saat panen negara impor beras dari luar ke Indonesia. Ini mengakibatkan apa? Harga padi itu jatuh. Rakyat yang semula panen, wah mudah-mudahan aku dengan panen ini bisa beli motor atau beli mobil atau apa gitu. Ternyata nggak bisa karena harganya jatuh. Loh kenapa kok harganya jatuh? Wong panen, di samping panen pemerintah itu ternyata membuka keran impor beras dari luar, kacau deh akhirnya. Nah itu namanya mudorot dalam bidang ekonomi, nggak boleh juga. Termasuk mudorot dalam bidang tambang. Tambangnya oke, ditambang menghasilkan emas, menghasilkan minyak, tapi selalu ada efek negatif yang itu diabaikan oleh kapitalisme. Harusnya itu Islam yang mengelola tambang itu baru beres itu. Karena Islam itu di samping membolehkan tambang, ini tidak, Islam itu melarang terjadinya mudorot. Jadi menurut saya kalau kita ini ingin betul-betul seimbang, mengelola alam dengan baik, dengan adil, itu nggak ada yang paling layak kecuali Islam yang diterapkan. Islam membolehkan tambang, mengeksplorasi, mengeksploitasi, membolehkan. Tapi Islam itu mengharamkan mudorot, kerusakan lingkungan, kerusakan dalam bidang konflik sosial, sengketa tanah. Islam itu kan nggak membolehkan. Yang ini tuh gagal, diselesaikan oleh kapitalisme itu gagal. Nggak bisa dia mencari titik equilibrium ya, titik keseimbangan antara pemanfaatan tambang dengan mengelola dampak buruknya. Ini kapitalisme itu nggak bisa, gagal dia itu kapitalisme itu. Nah jadi intinya memang hadis tadi la dororo wala diroro ini adalah hadis yang umum ya, karena kata doror atau diror di situ isim nakiro dalam redaksi kalimat yang menafikan atau redaksi kalimat uh, nafi ya, bahasa Arabnya fisyaqin nafi. Nah, kembali ke pembahasan ini, jadi berdasarkan hadis ini bisa kita mengerti mengapa ada ulama yang mengharamkan nikah siri, karena ya memang betul ada mudorot-mudorotnya itu. Nah, selain itu terdapat kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah yang mengharamkan terjadinya bahaya secara umum bagi umat Islam ya. Misalnya kaidah al-aslu fil madorri at-tahrimu. Jadi hukum asal segala sesuatu bahaya itu adalah haram ya. Baik itu bahaya itu terdapat atau muncul dari suatu zat ya, misalnya zat-zat yang beracun ya,
zat-zat yang membahayakan